Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1731. Mata Luo Yong berbinar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman seolah rencana jahatnya berhasil. Sementara Duan Peng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Anak ini merasa gugup, sebaliknya, Yu Jinglah yang berkata dengan agak cemas, "Ye Yuan, kamu tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan." Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Hanya kelabang kecil, bukan masalah besar. Mengapa kakak Jing tidak berjaga untukku, bagaimana?" Yu Jing memikirkannya dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Ye Yuan juga tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan pedang Junyi dan perlahan berjalan menuju ke labang api yang mengamuk. Melihat pedang Junyi, mata Duan Peng, Luo Yong, dan yang lainnya tanpa sadar berubah tajam. Harta mistik penguasa ilahi tingkat tinggi. Anak ini memang punya latar belakang tertentu. Terutama Luo Yong, matanya menunjukkan ekspresi serakah. Meskipun dia sudah menjadi penguasa ilahi lapis Q6, dia hanya memiliki harta mistik penguasa ilahi tingkat awal. Dibandingkan dengan Ye Yuan, dia seperti seorang pengemis. Ye Yuan berjalan menuju ke labang api yang mengamuk tanpa tergesa-gesa, tanpa sedikit pun tekanan. Kelabang mengeluarkan serangkaian suara kicau yang aneh dan tiba-tiba berbalik, menerobos masuk ke dalam hutan. Mata Luo Yong melebar, agak lengah dengan perubahan mendadak ini. Kelabang api yang mengamuk benar-benar berlari. Menghadapi manusia penguasa ilahi lapis ketiga, ia benar-benar kabur. Kekuatan binatang buas biasanya lebih kuat dari manusia dengan peringkat yang sama. Terlebih lagi, binatang buas yang tidak beradab, dalam situasi di mana kesenjangan kekuatan tidak terlalu besar, tidak akan mengetahui apa yang disebut ketakutan sama sekali. "Kemana kamu lari?" Saat mereka terkejut, sosok Ye Yuan bergerak dan masuk ke dalam hutan. Semua orang terkejut sekali lagi, empedu anak ini sangat gemuk. "Ye Yuan, jangan mengejar." Ekspresi Yu Jing berubah drastis, segera membawa pedangnya dan mengejarnya. Tapi saat melewati hutan lebat, bagaimana sosok Ye Yuan masih ada. Yu Jing tidak menyerah dan mengejarnya lagi. Luo Yong kembali sadar, wajahnya menunjukkan senyuman cerah. Anak ini sendiri benar-benar ingin mati. Ada apa dengan kelabang ini? Kenapa dia lari saat melihat Ye Yuan? Duan Peng berkata dengan ekspresi bingung. Luo Yong tersenyum dan berkata, "Apalagi yang bisa terjadi? Hewan itu pasti membuka sedikit kebijaksanaan dan menganggap kita tidak bisa dianggap enteng, itu sebabnya dia melarikan diri." Duan Peng mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu. Hanya saja, Ye Yuan mengejar seperti ini sangat berbahaya, aku harap Yu Jing dapat menemukannya." Luo Yong tentu saja tidak berharap Ye Yuan kembali dan berkata sambil tersenyum, "Bocah itu memang ceroboh. Jika dia sendiri yang ingin mencari kematian, tidak bisa menyalahkan orang lain." Duan Peng juga menggelengkan kepalanya, merasa tindakan bodoh Ye Yuan tidak masuk akal. Meskipun dia tidak menyukai Luo Yong, apa yang dikatakan Luo Yong juga benar. Tak lama kemudian, Yu Jing berlari keluar dari hutan lebat, ekspresinya sangat jelek. Bagaimana itu? Menemukannya. Meski tahu hasilnya, dia tetap bertanya. Duan Peng tahu bahwa Yu Jing sangat memperhatikan adik kecilnya ini. Yu Jing menggelengkan kepalanya dengan hampa, seluruh tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Luo Yong diam-diam merasa senang di dalam hatinya dan berkata, tidak perlu peduli dengan anak itu lagi, saat ini, kemungkinan besar dia sudah ditelan oleh kelabang api yang mengamuk. Ayo terus berjalan. Saat Yu Jing mendengar ini, dia berkata dengan kesal, "Luo Yong, apa maksudmu? Kamu memperlakukan temanmu seperti ini. Jika kamu meninggalkan Ye Yuan sekarang, apakah kamu akan segera meninggalkan kami jika kami menghadapi bahaya nanti?" Luo Yong tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar itu, ekspresinya jelek ketika dia berkata, "Bagaimana bisa? Anak itu melebih-lebihkan kemampuannya dan mengejar dirinya sendiri. Aku juga tidak memaksanya pergi. Meninggalkan teman adalah hal yang tabu bagi mereka. Ini adalah aturan tak terucapkan di antara regu yang sering datang ke area tersebut." Begitu reputasinya menyebar, tidak ada lagi yang berani menggunakannya di masa depan. Satu orang memasuki gunung, bahayanya juga terlalu besar. Kata-kata Yu Jing agak mengungkap motifnya, Luo Yong benar-benar tidak berani menindaklanjutinya. "Bos Duan, aku minta menunggu Ye Yuan di sini." Yu Jing memandang Duan Peng dan berkata dengan ekspresi serius. Duan Peng memikirkannya dan berkata sambil mengangguk,
kalau begitu kita akan menunggunya 1 jam. Jika dia masih belum datang dalam 1 jam, kita harus melanjutkan perjalanan. Tidak perlu, aku kembali. Yujing masih ingin mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, dan melihat Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari hutan lebat. Tiba-tiba, pandangan semua orang berubah menjadi serius, semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Hanya untuk melihat bahwa setelah Ye Yuan keluar, seekor kelabang besar yang telah mati muncul dari belakang. Kelabang itu diseret oleh Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai melemparkan kelabang api mengamuk ke depan semua orang. Duan Peng berkata dengan tatapan heran, ini ulahmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika tidak, apakah masih ada orang lain? Semua orang terdiam, hasil dari masalah ini terlalu jauh dari harapan mereka. Terutama Luo Yong, dia merasa lebih tidak nyaman daripada memakan lalat. Awalnya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan, merasa lega dan senang di hatinya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, Ye Yuan tidak hanya kembali, dia bahkan membunuh kelabang api yang mengamuk. Sambil berbicara, Ye Yuan mengeluarkan beberapa buah merah cerah dan melemparkannya satu persatu. Tentu saja, kecuali Luo Yong. Duan Peng menangkap buahnya, tatapannya berubah tajam saat dia berkata dengan terkejut, obat roh peringkat 4 buah pengental darah. Kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Ye Yuan berkata, aku baru saja mengejar binatang ini, mengejar sampai ke sarangnya. Setelah membunuhnya, aku mencari sarangnya saat aku berada di sana dan menemukan buah pengental darah ini. Karena semua orang berada dalam satu tim, tentu saja yang melihatnya akan mendapat bagian. Juga, kelabang api mengamuk ini akan diberikan kepada Bos Duan. Keuntungan yang didapat nantinya akan didistribusikan oleh Bos Duan. Meskipun buah pengental darah bukanlah obat roh peringkat 4 yang terlalu langka, menjual beberapa miliar batu esensi dewa masih bisa dilakukan dengan mudah. Ye Yuan dianggap telah memberi mereka hadiah besar. Mereka tidak melakukan apapun dan mendapatkan beberapa miliar batu esensi ilahi. Terlebih lagi, kelabang api mengamuk ini juga penuh dengan harta karun dari atas hingga bawah. Mereka sebelumnya bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ada di sini untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sekejap, Ye Yuan memberi mereka banyak manfaat. Bos Duan memandang Ye Yuan dengan wajah heran, tidak menyangka Ye Yuan begitu murah hati. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa identitas Ye Yuan memang luar biasa. Jika itu salah satu dari mereka, mereka pasti akan mengantongi barang-barang ini sendirian. Bagaimanapun, tidak ada yang melihatnya juga. Tapi Ye Yuan benar-benar mengeluarkannya untuk dibagikan kepada semua orang. Ekspresi Luo yang muram saat dia berkata dengan suara serius, bocah, apa artinya ini? Karena mereka yang melihat mendapat bagian, mengapa yang lain mendapat bagian, sedangkan aku tidak? Ye Yuan berkata dengan ekspresi menyesal, saudara Luo, aku benar-benar minta maaf. Ye ini baru saja menemukan 5 buah pengental darah di sarangnya dan benar-benar tidak dapat menemukan yang keenam, aku terpaksa membuat keadaan menjadi sedikit merepotkan bagi saudara Luo. Jika nanti menemukan sesuatu, Ye ini akan menghitung saudara Luo untuk membagikannya. Dengan satu kalimat Ye Yuan, semua orang diam-diam menganggapnya lucu di dalam hati mereka. Buah pengental darah ini tidak lebih dan tidak kurang, hanya 5 buah yang enak. Itu juga terlalu kebetulan kan? Selanjutnya, Ye Yuan berbagi dengan yang lain, hanya milik Luo Yong yang hilang. Ini jelas bukan suatu kebetulan juga. Luo Yong memasang ekspresi muram saat dia berkata, Nak, bagus sekali. Hanya buah pengental darah, aku tidak memikirkan apapun tentang itu. Duan Peng menyingkirkan zombie kelabang api yang mengamuk, rombongan memulai perjalanan sekali lagi. Yujing terlihat terkejut dan berkata, kamu, Nak, terlalu ceroboh. Baru saja, kamu menakuti kakak Jing sampai mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya kelabang api yang mengamuk. Itu tidak akan menyakitiku. Tapi kakak Jing, bolehkah saya bertanya? Sepertinya kamu, sangat mengkhawatirkanku. Pada awalnya, Ye Yuan hanya berpikir bahwa Yu Jing sangat baik hati. Namun kemudian, Ye Yuan secara bertahap merasakan kekhawatiran Yu Jing. Terutama ketika Luo Yong menyuruhnya berurusan dengan kelabang api yang mengamuk tadi. Yu Jing menghela nafas dan berkata, saat kakak Jing melihatmu, aku akan memikirkan tentang adik laki-lakiku yang tidak beruntung itu. Dia seumuran denganmu. Saat itu, dia juga masih muda dan bersemangat, ingin menantang pegunungan iblis langit, tapi
Berbicara sampai di sini, Yu Jing sedikit tersedak. Ye Yuan menyadari ketika dia mendengarnya dan berkata sambil menghela nafas, "Maaf, saya turut berbelasungkawa yang terdalam, Kakak Jing." Yu Jing mencibir dan melotot sambil berkata, "Dasar sialan, mengutuk adik laki-lakiku ya. Dia belum mati." Ye Yuan membeku ketika mendengarnya, langsung merasa sangat bersalah. "Maaf kakak, pembicaraanmu barusan, siapapun akan mengira dia sudah mati." Melihat ekspresi Ye Yuan yang bersalah, Yu Jing tertawa dan berkata, "Baiklah, baiklah, kakak perempuanlah yang tidak menyatakannya dengan jelas. Aku tidak menyalahkanmu." Penampilan itu dipenuhi dengan sifat genit. Saat mendarat di mata Luo Yong yang tidak jauh darinya, bukankah itu seperti sepasang kekasih sedang bercanda? "Nak, sebelum kamu keluar, aku pasti tidak memberitahumu bahwa ada orang yang tidak mampu kamu provokasi. Berani mempermainkanku, aku akan membiarkanmu mati tanpa kamu tahu bagaimana kamu mati." Luo Yong sudah menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan di dalam hatinya. Selama masih ada kesempatan, dia pasti akan mengubur Ye Yuan hidup-hidup. Hal semacam ini, dia telah melakukannya lebih dari sekali atau dua kali. Hanya melalui cerita lisan Yu Jing Ye Yuan mengetahui apa yang terjadi pada adik laki-lakinya. Ternyata Yu Jing bukanlah anggota kota kekaisaran Linyao. Adik laki-lakinya ingin mengasah dirinya sendiri, jadi dia diam-diam meninggalkan kampung halamannya dan memasuki pegunungan iblis langit untuk berlatih. Ketika Yu Jing mengetahui berita bahwa adik laki-lakinya meninggalkan rumah, setelah menebak bahwa dia pasti datang ke sini, dia langsung bergegas ke kota kekaisaran Linyao. Baru setelah menanyakannya dia tahu bahwa adik laki-lakinya memang datang ke sini, dan bahkan memasuki gunung. Hanya saja setelah beberapa waktu, yang dia ketahui pada akhirnya adalah adiknya terkena racun aneh. Yu Jing mencari tabib di kota kekaisaran Linyao dan juga tidak dapat mengobati racun adik laki-lakinya. Dia hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus untuk menekan sementara racun adik laki-lakinya. Dia tidak berani meninggalkan kota kekaisaran Linyao. Dia takut adik laki-lakinya akan meninggal dalam perjalanan. Oleh karena itu, dia hanya menjadi pemburu di sini, mengikuti pasukan keluar dan masuk dari pegunungan iblis langit untuk mendukung adik laki-lakinya. Saat ini, insiden maraknya racun semakin banyak. Itu merupakan indikasi bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Begitu mendengar tentang dia, Ye Yuan sekarang mengerti itulah sebabnya Yu Jing terkadang akan terlihat sangat sedih. Mengetahui hal ini, Ye Yuan juga menghela nafas. Yu Jing, seorang wanita, menghabiskan bertahun-tahun di kota kekaisaran Linyao untuk adiknya, sungguh tidak mudah. Tanpa kekuatan, sulit untuk maju satu inci pun di sini. Sama seperti sebelumnya, Ye Yuan memaksanya untuk bertarung melawan kelabang api yang mengamuk. Selain Yu Jing, tidak ada yang membantu membelanya. Jika dia kuat, membunuh kelabang api yang mengamuk adalah satu hal. Jika kekuatannya kurang dan dia benar-benar mati, kemungkinan besar, tidak ada yang akan bersedih, dan malah akan mengejeknya karena kekuatannya yang kurang. Orang-orang di sini sangat realistis. Mereka berjalan bersama demi keuntungan dan juga saling membunuh demi keuntungan. Ye Yuan berkata, "Kakak Jing, yakinlah. Racun adikmu, aku akan membantunya mengatasinya. Pada saat itu, kalian bersaudara akan bisa pulang ke rumah." Yu Jing memang merasakan sedikit kegembiraan saat mendengarnya, tapi dia malah tersenyum dan berkata, "Adik konyol. Niat baikmu, kakak memahaminya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri di depan adik perempuan Jing, bahkan Tuan Song Yu tidak dapat menyembuhkannya. Kamu, anak nakal beringus yang rambutnya belum tumbuh sempurna, apa yang kamu bicarakan?" Luo Yong tersenyum dingin dan berkata. Duan Peng juga tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa saudara Ye bahkan adalah seorang alkemis. Tapi Tuan Song Yu adalah dewa alkimia bintang 5. Bahkan dia tidak berdaya, jadi kamu mungkin tidak akan bisa berbuat banyak." Menerima buah pengental darah dan zombie kelabang api yang mengamuk, sikap Duan Peng terhadap Ye Yuan jauh lebih baik. Tapi dalam hal ini, dia jelas merasa Ye Yuan terlalu menyombongkan diri. Yu Jing tersenyum pahit dan berkata, "Aku berusaha keras dan akhirnya menemukan koneksi ke Guru Song Yu. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa dia pun tidak berdaya menghadapi hal itu juga." Kota Kekaisaran Linyao dekat dengan pegunungan iblis langit. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka setiap hari. Di tempat seperti ini, profesi alkimia secara alami juga sangat berkembang. Memiliki dewa alkimia bintang 5 bukanlah hal yang aneh. Ye Yuan tiba-tiba mendekati Yu Jing dan mengendusnya dengan penuh semangat.
Yu Jing terkejut dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan bersikap sembrono padanya, buru-buru menghindar dan berkata dengan marah, "Ye Yuan, apa yang kamu lakukan?" Ye Yuan tidak menghiraukannya, perlahan menutup matanya, dan membuka mulutnya untuk berkata, "Dupa kayu ulin, bubuk angin ringan awan berburu, rumput cendana Huoming, sepertinya saat keracunan adikmu berkobar, itu harusnya bergantian, antara panas dan dingin, seluruh tubuh bergerak-gerak. Kalau tidak salah menebak, mulutnya pasti berbusa, kulitnya keriput, muntah darah, dan beberapa gejala lainnya. Kalau digabungkan, adikmu mungkin terkena racun serangga tepi es awan api kan?" Ye Yuan menutup matanya dan mengatakan banyak hal sekaligus. Saat Luoyong melihat Yu Jing marah, ditambah tindakan Ye Yuan tadi, kemarahan pun berkobar di dalam hatinya. Mencibir diam-diam di dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan. Dia berteriak dingin, "Bocah, kamu ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkan adik Jing, dan bahkan mengoceh omong kosong. Aku akan memusnahkanmu sekarang juga." Selesai berbicara, dia melepaskan auranya dan memukulkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Tapi dia tidak menyadari bahwa semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin banyak mata Yu Jing yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tiba-tiba meraih lengan Ye Yuan dan berkata dengan terkejut, kamu benar-benar luar biasa." Tindakan Luoyong tiba-tiba berhenti. Tubuh Ye Yuan dihadang oleh Yu Jing. Jika dia memukul telapak tangannya ke bawah, Yu Jing akan mati. Kamu tidak mungkin menebak bahwa itu adalah racun serangga tepi es hanya dengan menciumnya kan? Yu Jing benar-benar terkejut. Dia hanya memberitahu Ye Yuan sebentar tentang adik laki-lakinya yang disiksa oleh racun aneh dan tidak mengatakan yang lain. Tapi Ye Yuan benar-benar hanya mencium bau di tubuhnya dan menyusun daftar obat-obatan spiritual itu dengan sempurna. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Selain itu, hal-hal yang dikatakan Ye Yuan persis sama dengan Master Song Yu. Harus diketahui, Master Song Yu mendiagnosis adik laki-lakinya secara langsung, sementara Ye Yuan bahkan belum pernah bertemu adiknya sebelumnya, dan sebenarnya bisa menyusun dengan begitu akurat. Kekuatan ini, dia sama sekali tidak berani membayangkan. Ketika Duan Peng melihat reaksi Yu Jing, dia juga sangat terkejut dan berkata, "Yu Jing, apa yang kamu maksud bahwa racun yang menginfeksi adikmu benar-benar racun serangga tepi es?" Yu Jing menganggukkan kepala dan berkata, "Iya. Apa yang Master Song Yu katakan sama persis dengan yang dikatakan Ye Yuan, itu adalah serangga tepi es awan api." Selain itu, gejala yang dikatakan Ye Yuan sama sekali tidak salah, seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang lain semuanya memandang dengan mata seolah-olah mereka telah melihat hantu saat melihat Ye Yuan. Dia hanya mencium bau sisa obat di tubuh Yu Jing, dan dia sebenarnya dapat menyimpulkan hasil seperti itu. Keterampilan ini sungguh kuat sampai-sampai agak konyol. Yu Jing adalah seorang wanita, terlebih lagi, seorang wanita cantik. Wanita cantik tentu saja tidak tahan jika seluruh tubuhnya ditutupi dengan bau obat. Ditambah pemerah pipi dan bedak, bau obat yang tertinggal di tubuh sudah sangat-sangat samar. Namun meski begitu, Ye Yuan hanya mengandalkan satu hirupan dan bisa menyimpulkan begitu banyak informasi. Keterampilan ini benar-benar tidak terbayangkan. Aku tidak menyangka adik Ye menyembunyikannya begitu dalam. Duan Peng menatap Ye Yuan, sedikit kejutan menyenangkan muncul di matanya. Dengan adanya alkemis tangguh yang mengikuti mereka, itu benar-benar kejutan yang tidak terduga. Tim dengan alkemis secara umum diakui memiliki tingkat korban terendah. Hanya saja harga alkemis terlalu mahal, mereka tidak mampu merekrutnya sama sekali. Ye Yuan berkata pada Yu Jing, serangga tepi es awan api sangat langka. Itu sama sekali tidak terlihat di dunia luar. Racun semacam ini memang menyusahkan. Ini karena atribut es dan apinya, dua atribut, terjalin di dalam tubuh, menembus semua pori-pori, seperti batu giling, menumbangkan yin dan yang, menyiksa tubuh seniman bela diri. Yu Jing mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Ye Yuan, apakah kamu benar-benar punya cara? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini memang kuat, jadi saat ini belum ada metode yang bisa digunakan. Saat kata-kata ini keluar, wajah Yu Jing menunjukkan ekspresi kecewa yang mendalam. Tapi di sampingnya, Luoyong tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kamu berbicara setengah hari, tapi itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Aku bahkan memikirkan betapa mampunya kamu. Siapa sangka setelah berbicara sekian lama, itu sama saja dengan mengeluarkan kentut.
Ye Yuan bahkan tidak mau repot-repot memperhatikannya dan bertanya pada Yu Jing, "Kakak Jing, tempat adik laki-lakimu digigit serangga itu, tahukah kamu di mana itu?" Yu Jing menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata, "Mereka sedang diburu oleh binatang buas yang sangat kuat saat itu, melarikan diri ke jalan manapun tanpa peduli. Dia sama sekali tidak tahu di mana dia digigit." Saat Luo Yong mendengarnya, dia menunjukkan senyuman sombong lagi. Dengan ini, semua petunjuk terpotongkan. Ye Yuan tidak merasa ada apa-apa dan bertanya lagi, "Kalau begitu, kalian sangat familiar dengan pegunungan iblis langit. Tahukah kalian apakah ada suatu tempat yang gelap dan lembab, penuh dengan racun, namun juga ada tempat di mana api bumi sangat dahsyat?" Yu Jing masih menggelengkan kepalanya dengan hampa, tapi Duan Peng tiba-tiba berkata, "Jika tempat seperti ini, aku tahu satu." Melihat semua orang menoleh, Duan Peng berkata, "Jurang air jahat." Yang lain diam, tapi saat Luo Yong mendengarnya, wajahnya tidak dapat menahan perubahan saat dia berkata, "Apakah jurang air jahat legendaris itu yang sangat berbahaya?" Duan Peng juga berkata dengan tatapan serius, "Benar." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Itu dia. Ayo pergi dan lihat." Perkataan Ye Yuan membuat semua orang tercengang. Duan Peng tidak menyangka Ye Yuan akan segera mengajak pergi dan berkata dengan suara serius, "Saudara Ye menganggap enteng masalah ini kan? Perjalanan ke pegunungan iblis langit kali ini, kami memiliki tujuan lain. Mengambil jalan memutar ke jurang itu sekarang mungkin tidak pantas kan? Terlebih lagi, jurang itu terkenal berbahaya. Serangga beracun di dalamnya tidak terhitung jumlahnya. Satu kesalahan saja dan kita semua akan mati di sana." Luo Yong juga mencibir saat mendengar itu dan berkata, "Nak, pasukan kita dipekerjakan oleh bos Duan dengan uang, kenapa kamu seperti majikannya sekarang?" Ketika Yu Jing mendengar kata-kata Ye Yuan, hatinya menjadi hangat. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku ini adalah seorang alkemis. Di mataku, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan orang. Terlebih lagi, berbicara tentang bahaya, tujuan kita kali ini pasti tidak lebih baik dari jurang air jahat kan?" Ekspresi Duan Peng berubah saat mendengar itu dan terdiam. Ekspresi Luo Yong juga berubah. Dia berkata dengan suara dingin, "Nak, apa maksudmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada. Bos Duan mengatakan bahwa ketika dia memasuki gunung terakhir kali, dia secara tidak sengaja mengetahui suatu tempat dengan buah roh bumi sayap perak. Tapi dia jelas tidak memberitahu kalian bahwa buah roh bumi sayap perak tidak hanya memiliki kera iblis bermata ungu, hewan pendamping yang kuat ini, tetapi bahkan ada juga obat roh yang menyertainya seperti bunga jaring zamrud anggur hijau. Dan bunga jaring zamrud anggur hijau memiliki kelelawar racun malam gelap, binatang pendamping semacam ini. Menurutku jika digabungkan, tempat itu mungkin tidak akan lebih aman daripada jurang air jahat kan?" Kata-kata Ye Yuan membuat raut wajah semua orang berubah. Kera iblis bermata ungu adalah binatang buas peringkat 4 yang kuat. Tidak perlu banyak bicara tentang hal itu. Kelelawar racun malam gelap juga merupakan binatang buas yang membuat ekspresi orang berubah saat mendengarnya. Lebih penting lagi, mereka berkumpul dalam kelompok, sebaiknya jangan memprovokasi. Seniman bela diri pada akhirnya bukanlah alkemis, bagaimana mereka bisa begitu jelas tentang kebiasaan pengobatan roh? Buah roh bumi sayap perak adalah obat roh peringkat 4 yang sangat langka, dan bisa dijual dengan harga tinggi ketika diperoleh. Mereka juga tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti saja. Siapa sangka tempat itu ternyata sangat berbahaya. "Duan Peng, apa maksudnya ini?" Wajah Luo Yong menunduk dan dia bertanya. Duan Peng sendiri juga terkejut. Hal-hal yang Ye Yuan katakan, dia benar-benar tidak tahu. Saat itu, ketika dia melihat kera iblis bermata ungu, dia langsung lari dan tidak melihat apapun sama sekali. "Aku benar-benar tidak tahu kalau tempat itu sebenarnya sangat berbahaya." Duan Peng berkata dengan cemas. Luo Yong berkata sambil mendengus dingin, "Kamu pernah ke sana, tahukah kamu? Pada titik ini, apakah kamu masih menganggap kami bodoh? Aku tidak pergi lagi." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku pikir bos Duan benar-benar tidak tahu. Buah roh bumi sayap perak menghadap matahari, kemungkinan besar berada di pintu masuk suatu gua. Bunga jaring zamrud menyukai yin dan seharusnya berada di kedalaman gua. Tapi begitu mengejutkan kera iblis bermata ungu, kelelawar racun malam gelap pasti akan terkejut juga." Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang merasa ketakutan. Jika mereka pergi tanpa pertimbangan seperti ini, setelah dikelilingi oleh kelelawar racun malam gelap, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Luo Yong berkata sambil mendengus dingin, "Karena kamu sudah tahu,
kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Menurutku kamu menyembunyikan niat buruk. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika aku mengatakannya sebelumnya, apakah kalian semua percaya? Semua orang pasti merasa tercekik ketika mendengarnya. Jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan kekuatan alkimia Dao yang menakjubkan, mereka pasti tidak akan percaya. Kata-kata penguasa ilahi lapis ketiga tidak cukup untuk dipercaya. Wajah Luoyong menunduk dan dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli, aku tidak akan pergi lagi. Meskipun harta itu bagus, aku juga masih menyayangi nyawaku. Aku tidak ingin mati sia-sia. Seperti yang dia katakan, dia sebenarnya akan pergi. Bos Duan terlihat tidak mau dan menghentikan Luoyong, dan berkata, jangan pergi, selama kita bisa mendapatkan buah roh bumi sayap perak, kamu dan aku membagi 60% secara merata, yang lain berbagi 40%. Selama taktik kita masuk akal, itu bukannya tanpa peluang. Sudut mulut Luoyong melengkung, memperlihatkan senyuman tipuannya yang berhasil. Tentu saja dia tidak ingin benar-benar pergi, dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengeksploitasi Bos Duan. Meskipun kekuatannya lebih rendah daripada Bos Duan, dia juga merupakan pusat kekuatan penguasa ilahi lapis kinam yang benar-benar asli. Tempat ini bisa kekurangan siapapun tetapi tidak bisa kekurangan dia. Luoyong memang berhenti dan melihat ke arah Bos Duan dan berkata, ini yang kamu katakan. Duan Peng baru saja hendak menjawab ketika Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu, biarkan dia pergi, aku punya cara untuk tidak hanya mendapatkan buah roh bumi sayap perak, tetapi kita juga bisa mendapatkan bunga jaring zamrud anggur hijau. Terlebih lagi, selama kalian semua melakukan perjalanan ke jurang air jahat bersamaku dan kakak Jing, kami tidak akan mengambil sepeser pun. Buah roh bumi sayap perak dan bunga jaring zamrud anggur hijau adalah milikmu. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Duan Peng berkata dengan gembira, apakah ini benar? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saat kamu memberitahuku bahwa tujuan perjalanan ini adalah buah roh bumi sayap perak, aku sudah membuat persiapan di kota. Masalah kecil ini tentu saja tidak sulit. Luoyong segera membeku di sana, tidak bisa pergi. Sangat canggung. Saat memasuki jurang air jahat, aroma gelap dan lembab langsung terasa. Tempat ini tertutup rapat oleh racun, api bumi yang meluap-luap, sehingga kelembapan tersebut membuat orang merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tempat sialan ini hanyalah sebuah bukit tandus dan perairan yang bergejolak. Pantas saja disebut jurang air jahat. Aku benar-benar bodoh, hingga benar-benar mengikuti kalian semua ke tempat seperti ini. Luoyong mengutuk. Tidak ada yang menyuruhmu datang. Kamu sendiri bersikeras untuk mengikuti. Yu Jing memutar matanya dan berkata dengan marah. Saat Luoyong mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa canggung dan berhenti berbicara. Dia masih menebalkan kulitnya dan mengikutinya pada akhirnya. Bagaimanapun, buah roh bumi sangat berharga. Bahkan menurut syarat yang dinegosiasikan sebelumnya, hasil panennya juga tidak sedikit. Kalau tidak, dengan kekuatannya, mengapa dia mengikuti Bos Duan ke tempat seperti ini? Duan Peng berkata, serangga di sini tidak terhitung jumlahnya, mustahil untuk dilawan. Semuanya harus lebih berhati-hati. Tidak perlu dia katakan, semua orang sudah melepaskan esensi ilahi mereka, melindungi tubuh mereka. Yu Jing berkata dengan agak gugup, bisakah, metode untuk menyelamatkan adikku benar-benar ditemukan di sini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, banyak hal di bawah langit, saling memperkuat dan melawan. Meskipun serangga ini sangat kuat, selalu ada sesuatu yang bisa melawannya. Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, tempat ini sangat besar, jadi bagaimana cara menemukannya? Iya, jika memang ada penawarnya, apakah Tuan Song Yu tidak akan mengetahuinya? Aku juga pernah mendengar tentang serangga ini sebelumnya. Itu tidak bisa disembuhkan. Luoyong berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini, kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Lupakan Tuan Song Yu, bahkan leluhur pengobatan, apakah dia berani mengatakan bahwa dia mengetahui banyak sekali kehidupan di bawah langit? Luoyong mencibir saat mendengar itu dan berkata, lama sekali main-main, itu artinya kamu juga tidak tahu apa penawarnya. Kamu menipu semua orang untuk mengikutimu, tapi bahkan tidak tahu apa-apa, sungguh menggelikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua orang, ini tidak termasuk kamu, kamu bersikeras untuk mengikuti sendiri. Luoyong tersedak dan baru saja akan lepas kendali,
Tapi kemudian dia mendengar Duan Peng berkata, "Baiklah, Luo tua, jangan terus mempersulit Ye Yuan. Sudah datang, jadi Ye Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Yuan jelas telah siap dan terburu-buru berkata, "Tentu saja sekarang ini adalah mencari serangga ini terlebih dahulu. Serangga ini sangat kuat dan seharusnya berada di tempat yang paling lembab dan paling ganas. Kita hanya perlu menuju ke tempat seperti ini untuk mencarinya." Serangga tepi es ini, Ye Yuan juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua pengetahuan ini diwarisi dari tanpa debu. Adapun metode untuk mengatasi racun tersebut, bahkan hutan abadi juga tidak mengetahuinya. Namun, ini tidak bisa membuat Ye Yuan bingung. Saat berada di dunia hutan abadi, dia sering pergi dan memecahkan racun aneh yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Dia punya metodenya sendiri. Meskipun dunia bentangan surga berbeda dengan dunia hutan abadi, prinsipnya saling terkait. Rombongan itu menuju ke tempat di mana api bumi paling dahsyat. Namun dalam perjalanannya, ia tidak dapat menghindari bertemu dengan beberapa hal yang beracun. Namun kelompok ini kuat dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Melihat api bumi semakin ganas, kelembapannya juga semakin berat, setiap orang sebenarnya merasa bahwa pernapasan mereka pun menjadi terhambat. Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, "Tempat ini terlalu aneh. Racun, kelembapan, dan gas api bumi ini, ternyata mampu merusak esensi ilahi. Kalau terus begini, aku juga tidak bisa bertahan lama." Bahkan Duan Peng, puncak keberadaan penguasa ilahi lapis kinam, tidak dapat bertahan lagi, apalagi yang lain. Kulit Yujing sangat pucat, dahinya berkeringat deras. Jelas sekali, dia sudah tidak tahan lagi. Ye Yuan, di sisi lain, esensi ilahi kekacauannya sangat kokoh dan tidak takut akan erosi gas-gas ini. Kondisinya justru yang terbaik di antara 6 orang. Sepertinya jaraknya tidak jauh, gas api dan kelembapan di sini sudah sangat hati-hati. Ye Yuan baru saja berbicara ketika dia tiba-tiba menarik Yujing ke pelukannya dan menusukkan pedang dengan gerakan memutar, gerakannya sangat cepat. Semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat ada serangga berwarna putih susu yang tertusuk di ujung pedang Ye Yuan. Ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata, "Serangga ini sangat hebat, diam-diam mendekat begitu dekat dan kita sebenarnya tidak mendeteksinya. Tunggu, mungkinkah ini?" Ye Yuan perlahan mengangguk dan berkata, "Benar, ini dia." Di dalam tim, seseorang tiba-tiba berseru, "Tidak bagus, kalian, lihat." Semua orang berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya penuh dengan serangga, menutupi langit dan menutupi bumi, bahkan di pepohonan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Kulit Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata, "Sialan, kita memasuki sarang serangga tepi es. Dengan ini, sulit untuk melarikan diri meskipun kita menumbuhkan sayap." Luo Yong berkata dengan sengit, "Ye Yuan, itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, kita juga tidak akan terjebak sekarang." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Berhentilah berteriak dan bertengkar. Bahkan jika aku melakukannya dengan sengaja, apakah kamu masih bisa melarikan diri saat ini?" Luo Yong tersedak, langsung merasa sangat sedih. Ya, dalam situasi seperti ini, meskipun dia membunuh Ye Yuan, hasilnya juga tidak akan berubah. Kulit Yujing juga berubah pucat dan dia berkata, "Ye Yuan, maaf, kakak Jing lah yang melukaimu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Untuk apa memasang wajah orang mati? Ini belum selesai. Mau menggerutu? Tunggu sampai kita lolos sebelum menggerutu." Luo Yong berkata dengan marah, "Lolos? Sudah mencapai titik ini, tapi kamu masih membuat lelucon. Semua serangga ini adalah binatang buas peringkat 4. Kini, semua jalur diblokir. Jadi bagaimana cara keluarnya?" Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan tenang, "Aku akan membawa kalian semua keluar. Semua jangan melawan, terus masuk. Tempat ini bukanlah tempat di mana api bumi paling dahsyat, benda yang dapat mengatasi racun itu seharusnya ada di dalam." Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan esensi surgawinya dan membungkus 5 orang lainnya di dalam, langsung merobek ruang dan melewati kawanan serangga. Ketika semua orang melihat bahwa mereka keluar dari kawanan serangga secara tiba-tiba, masing-masing dari mereka terkejut hingga guncangannya sangat besar. Hukum tata ruang. Saudara Ye benar-benar merahasiakan kemampuanmu terlalu dalam. Duan Peng berteriak kaget. Luo Yong juga terlihat heran. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar memahami kekuatan hukum yang begitu menakutkan.
Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, ayo terus ke dalam, tapi jangan kehilangkan kawanan serangga itu. Biarkan mereka mengejarnya. Jarak yang Ye Yuan tempuh melalui ruang spasial tidak terlalu jauh. Pada saat ini, serangga-serangga itu tampak sangat marah, semuanya terbang menuju sisi ini. Semua orang segera merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan lari menjauh. Ye Yuan terkekeh dan menembakkan beberapa cahaya pedang dengan pukulan backhand, langsung membantai segerombolan serangga. Dengan ini, serangga-serangga itu menjadi semakin mengamuk, terbang menuju Ye Yuan dalam suasana bertarung yang sengit satu demi satu. Ye Yuan menyeringai dan melesat pergi, mengejar Yu Jing di depan dengan sangat cepat. Saat Yu Jing terbang, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Ye Yuan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ingin berterima kasih, tunggu sampai setelah menemukan penawarnya sebelum berbicara. Saat ini, aku tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Saat Yu Jing mendengar ini, agak mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, dia berkata, bisakah kita menemukan penawarnya? Ye Yuan berkata, tenang, tidak peduli seberapa kuat binatang beracun itu, dalam jangkauan 100 mil, pasti ada hal yang mampu menahannya. Saat semakin dekat ke pusat api bumi, erosi semua jenis gas korosif secara alami juga menjadi semakin parah. Aura Yu Jing sudah mulai kacau, kecepatannya secara alami tidak dapat meningkat juga, tertinggal bersama Ye Yuan. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik tangan Yu Jing dan gelombang esensi dewa kekacauan pun mengalir. Merasa tangannya dipegang, Yu Jing melompat ketakutan dan secara naluriah akan menariknya keluar. Namun segera, dia menemukan esensi ilahi yang kuat melindungi seluruh tubuhnya, segera mengurangi tekanannya secara signifikan. Yu Jing memandang Ye Yuan dengan heran. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa kondisi Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang, dia sebenarnya masih memiliki kelebihan esensi ilahi untuk datang dan membantunya. Bagaimana orang ini melakukannya? Merasakan esensi surgawi yang kuat di sekelilingnya yang jauh lebih kuat daripada miliknya, dia berpikir bahwa tidak heran Ye Yuan bisa membunuh kelabang api yang mengamuk. Orang ini tidak sederhana. Terima kasih Ye Yuan, Yu Jing berkata dari lubuk hatinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak Jing, kamu sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali. Wajah Yu Jing memerah dan dia berkata, selain mengucapkan terima kasih, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Ye Yuan tersenyum dan baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba, gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang di depannya. Seekor serangga putih besar tiba-tiba meluncur keluar dari bawah tanah dan menuju ke arah Ye Yuan. Keempat orang yang sedang berlari di depan terkejut oleh peristiwa mendadak ini. Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata, sialan, ini adalah Raja Serangga. Kelihatannya memiliki kekuatan puncak tingkat 4,5. Kedua orang itu dalam bahaya. Posisi di mana Raja Serangga muncul tidak menyimpang ke sisi manapun dan dengan sempurna memotong jalur 6 orang, memblokir Ye Yuan dan 2 orang lainnya. Ketika Luo Yong melihat adegan ini, wajahnya memperlihatkan ekspresi kebahagiaan yang tidak alami. Meskipun Ye Yuan telah menyelamatkannya tadi, dia masih berharap Ye Yuan mati. Wajah Yu Jing memucat dan berseru, Ye Yuan, hati-hati. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini terlalu mendadak, membuat kedua orang itu lengah. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Yu Jing ingin mendorong Ye Yuan menjauh dan menghadapi serangga raksasa itu sendiri, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendorong sama sekali. Tepat pada saat ini, tangan kiri Ye Yuan mengeluarkan cakarnya dengan raungan naga yang melolong tanpa henti. Naga ilahi menginjak surga. Suara keras terdengar, Ye Yuan dan serangga besar itu masing-masing mundur beberapa langkah. Yu Jing sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata sekuat ini. Aura Raja Serangga ini jelas jauh lebih kuat darinya, sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah. Ye Yuan, karena tergesa-gesa, benar-benar bertarung imbang dengannya. Wajah Duan Peng dan yang lainnya juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar aman dan sehat. Ternyata Ye Yuan sebenarnya adalah seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, kekuatannya sudah berada pada transformasi keempat tahap menengah. Duan Peng berkata dengan heran. Luo Yong bahkan mengira Ye Yuan pasti sudah mati, jadi bagaimana dia bisa tahu kalau kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Dia tertawa dingin dan berkata, Bos Duan, aku sudah lama mengatakan bahwa bocah ini tidak bisa diandalkan. Dia menyembunyikan kekuatannya,
berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Aku pikir dia menyembunyikan niat jahat. Namun, kalian semua masih mempercayai kata-katanya. Duan Peng melihat dari kejauhan, ekspresinya muram dan tidak yakin, dan juga tidak bisa mengambil keputusan selama beberapa waktu. Mereka yang berada di bidang profesinya, tidak akan dipercaya oleh siapapun. Di pegunungan iblis langit ini, hal yang paling menakutkan bukanlah binatang buas melainkan hati manusia. Mengenai konflik Luo Yong dan Ye Yuan, dia sebenarnya hanya duduk diam dan menonton pertarungan selama ini. Selama hal itu tidak mempengaruhi perjalanannya, betapapun pertengkaran kedua orang ini, tidak merugikan hal-hal yang penting. Tapi sekarang dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal yang disembunyikan Ye Yuan. Apa yang paling tidak diharapkan oleh Duan Peng adalah kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Baru saja, Raja Serangga tiba-tiba muncul. Jika itu dia mungkin tidak akan bisa keluar tanpa cedera, tapi Ye Yuan berhasil. Kalau dilihat dari sini, kekuatan Ye Yuan sudah tidak berada di bawahnya. Saat berada di sana, dengan penundaan ini, Ye Yuan dan Yu Jing dikelilingi oleh serangga tepi es dengan sangat cepat. Yu Jing berteriak, "Bos Duan, cepat datang dan bantu." Luo Yong memandang Yu Jing, ekspresi dengki di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bos Duan, kamu harus berpikir jernih. Membawa anak ini bersama kita, suka dan duka tidak diketahui." Yu Jing melihat beberapa dari mereka tidak bergerak dan berkata dengan sangat panik, "Ye Yuan, kamu pasti bisa keluar sendiri, jangan pedulikan aku." Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, "Diam. Ayo keluar bersama, pegang aku erat-erat, jangan lepaskan." Diteriaki oleh Ye Yuan seperti ini, Yu Jing langsung ketakutan hingga dia tidak berani bersuara lagi, menggenggam tangan Ye Yuan erat-erat, tidak berani melepaskan diri. Sosok Ye Yuan bergerak cepat dan bergegas menuju Raja Serangga. Naga ilahi menginjak surga. Ye Yuan melancarkan serangan sekali lagi, bertukar pukulan dengan Raja Serangga. Satu manusia dan satu serangga mundur beberapa langkah lagi. Jika hanya Ye Yuan saja, dia tentu saja tidak takut pada Raja Serangga ini. Jika bukan karena ingin menemukan penawarnya, Ye Yuan akan mampu membunuh Raja Serangga ini dengan satu pedang. Tapi sekarang, dia membutuhkan serangga ini untuk membawanya mencari penawarnya. Begitu dia membunuh Raja Serangga, serangga-serangga ini pasti akan menyebar dan melarikan diri ke segala arah, dan mustahil menemukan penawarnya. Adapun hukum tata ruang, dia langsung menggunakannya ketika dia bertemu dengan Raja Serangga tadi, tetapi hukum itu digagalkan oleh pihak lain. Raja Serangga ini sepertinya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Setelah mundur dengan gerakannya, Ye Yuan dengan kuat menahan guncangan balasan dan tidak berhenti sedikit pun, menyerang sekali lagi. Naga ilahi lainnya yang menginjak surga. Gempa susulan yang kuat menyebar ke segala arah, secara langsung mengirimkan serangga yang berusaha mendekat terbang keluar, tidak mampu mendekat sama sekali. Setelah itu, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Kekuatan Raja Serangga ini benar-benar hebat. Jika itu adalah penguasa ilahi lapis kinam rata-rata, mereka juga akan dihancurkan hingga menjadi daging cincang oleh naga surgawi yang menginjak surga yang tidak terputus milik Ye Yuan. Tapi, Raja Serangga ini hanya berhasil dipukul mundur beberapa langkah, lalu menyambut serangan Ye Yuan sekali lagi. Pola biru muncul di tubuh Ye Yuan, tubuh berdagingnya meledak dengan daya tahan yang tak tertandingi, meluncurkan serangan berkali-kali. Jauh dari sana, Duan Peng, Luo Yong, dan yang lainnya tercengang karena takjub. Serangkaian suara keras itu memberi dampak yang sangat kuat. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menghancurkan mereka. Sangat kuat. Mungkinkah tubuh orang ini ditempa dari besi meteorik? Ini berarti membunuh 800 musuhmu dan kehilangan 1000 musuhmu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tetap tidak dapat menahan eksekusi teknik bela diri seperti itu. Luo Yong tertawa dingin dan berkata, "Hehehe, dia masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Menurutku dia juga hampir mencapai batasnya kan?" Ekspresi Duan Peng berkedip-kedip tanpa henti. Dia masih berjuang apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Ye Yuan seperti orang gila, melancarkan serangan berulang kali, bentrok dengan Raja Serangga. Tiba-tiba, Duan Peng mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah Raja Serangga. Namun, saat ini, Ye Yuan melancarkan serangan ke-13. Raja Serangga langsung dihantam oleh cakar naga. Kali ini, ia tidak mampu lagi menstabilkan sosoknya.
Ketika Ye Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, meraih Yu Jing dan bergegas mendekat. Pergi! Ye Yuan berteriak keras pada Duan Peng yang bergegas mendekat, segera melaju kencang. Duan Peng melihat pemandangan ini dengan kaget dan terdiam beberapa saat. Orang ini menyerang 13 kali berturut-turut, menampilkan teknik bela diri yang begitu kuat, dan sebenarnya masih penuh semangat saat ini. Namun ia juga tidak berani tinggal, langsung berlarian dan kabur. Setelah Raja Serangga itu mendarat, ia merangkak dengan sangat cepat, mengangkat kepalanya ke langit, dan mengeluarkan raungan yang panjang. Para serangga itu menerima perintah rajanya dan menerkam ke arah Ye Yuan dan yang lainnya sekali lagi. Mundur. Mereka mundur. Beberapa orang sedang berlari ketika para serangga mundur seperti air pasang, termasuk Raja Serangga yang juga tidak berani datang lagi. Melihat ini, beberapa orang menghela nafas lega. Lautan serangga ini sungguh terlalu menakutkan, membuat mereka merasa seperti melakukan perjalanan pulang pergi dari gerbang neraka. Berhenti, luka Ye Yuan tidak bisa lagi ditekan dan mulai muntah darah dalam jumlah besar. Ekspresi Yu Jing berubah dan dia buru-buru mendukung Ye Yuan dan berkata, "Ye Yuan, kamu baik-baik saja." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati." Yu Jing terlihat menyesal. Dia tahu bahwa Ye Yuan telah terluka parah untuk melindunginya. Kalau tidak, dengan kekuatan Ye Yuan, Raja Serangga itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hehe, pahlawan yang menyelamatkan kecantikan selalu harus membayar sejumlah harga. Luo Yong berkata sambil tersenyum dingin. Saat Yu Jing mendengar ini, dia langsung meledak dan memarahi dengan marah, "Yang bermarga Luo, apa maksudmu? Tadi, aku meminta bantuan kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang bertindak. Sekarang, dengan melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu?" Luo Yong selalu mendambakan Yu Jing. Tapi melihat situasi saat ini, dia tahu dia tidak punya harapan lagi. Oleh karena itu, antusiasme awal menjadi kebencian. Inilah yang disebut melahirkan kebencian karena cinta. Luo Yong tersenyum dingin dan berkata, "Yu Jing, kamu jangan tertipu oleh bocah ini lagi. Dia menyembunyikan kekuatannya, menyelinap ke tim kita. Jadi siapa yang tahu apa yang dia coba lakukan? Jika dia jujur dan terbuka, mengapa dia tidak memberitahu kita lebih awal?" Yu Jing menjawab dengan senyuman dingin, "Jangan menganggap orang lain sekotor kamu." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Berhentilah bertengkar, aku akan pulih sebentar lagi." Dia mengambil pil obat dan meminumnya, dan mulai bermeditasi di tempat. Segera setelah itu, dia mendapatkan kembali lebih dari setengah kekuatannya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut. Efek pengobatan dari pil obat ini juga terlalu bagus. Tempat ini sudah menjadi pusat pembakaran bumi. Jika dugaanku benar, penawarnya pasti ada di sini. Ye Yuan bangkit dan berkata perlahan. Duan Peng berkata, "Tapi, bagaimana kita tahu benda apa yang bisa menyembuhkan racun di sini?" Ye Yuan tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya, dan membaliknya. Serangga berwarna putih susu muncul di telapak tangannya. Yang mengejutkan, itu adalah serangga tepi es. Serangga itu sangat ganas, tampak memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tapi itu memiliki batasan yang ditetapkan oleh Ye Yuan dan tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Menggunakan ini untuk menemukannya. Saat Yu Jing melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut, "Dalam situasi seperti itu sebelumnya, kamu sebenarnya masih punya waktu untuk menangkap serangga itu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Hanya menangkap satu saja, binatang ini terlalu lemah." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Lemah. Ini adalah binatang buas peringkat 4. Ye Yuan membukanya dan mulai berbalik di tempat. Tiba-tiba, serangga di telapak tangan Ye Yuan menjadi gelisah. Mata Ye Yuan berbinar dan berjalan ke arah itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah karena heran. Ternyata cara seperti ini masih bisa digunakan untuk menemukan penawarnya, sungguh membuka mata. Ye Yuan terus berjalan ke arah itu. Serangga tepi es menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba, hamparan bunga kecil berwarna merah tua muncul di depan. Serangga tepian es di tangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi sangat heboh, menabrakkan tubuhnya dengan liar di dalam batasan tersebut. Lalu tidak ada gerakan lagi. Saat semua orang melihat, ternyata serangga ini sebenarnya sudah tidak memiliki vitalitas, alias mati. Yu Jing dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan ekspresi penuh harap,
Ye Yuan, bunga-bunga ini tidak mungkin. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu dia, tidak akan salah. Duan Peng berkata dengan tatapan ragu, bunga apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihat sebelumnya. Meskipun mereka yang berada di bidang pekerjaan mereka tidak secanggih alkemis, sebagian besar bahan pengobatan roh, mereka mengenalinya. Namun bunga kecil berwarna merah tua ini, meskipun berlapis energi spiritual dan kadarnya tidak rendah, mereka belum pernah melihatnya dan juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, belum pernah mendengarnya, maka itu benar. Jika semua orang pernah mendengarnya sebelumnya, bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 tidak berdaya melakukan apapun terhadap racun serangga tepi es awan api? Serangga ini jarang terlihat. Obat-obatan roh yang mampu mengatasi racunnya secara alami bahkan lebih langka. Setelah berpikir, Duan Peng juga berpikir demikian. Jika itu adalah obat roh yang diketahui semua orang, racun ini bukanlah hal yang aneh. Ye Yuan tidak bertele-tele, dia dengan cepat menyingkirkan obat-obatan roh ini dan tidak berniat membaginya dengan yang lain. Tapi Luo Yong marah dan berkata dengan tidak senang, nak, apa maksudmu dengan ini? Bagaimanapun, ini adalah obat roh peringkat 4 juga, mungkinkah kamu ingin mengantonginya sendiri? Tapi Ye Yuan berkata acuh tak acuh. Obat roh yang namanya bahkan tidak diketahui, kamu berencana membawanya untuk dijual demi mendapatkan uang. Jangan sia-siakan, oke, benda yang diletakkan di tanganmu ini disebut menyia-nyiakan pemberian surga. Jika diletakkan di tanganku, itu mungkin bisa memberikan hasil yang luar biasa cemerlang. Selain itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Jangan lupa, kita masih harus melewati wilayah serangga itu untuk kembali. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengungkapkan sisi mengesankannya. Momentumnya mengancam, memaksa Luo Yong tidak berani menatap matanya. Pada awalnya, dia tidak mau menawar dengan orang seperti ini. Dia tidak menyangka orang ini melompat lebih riang. Sampai saat ini dia masih belum mengetahui kedudukannya, maka dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Orang-orang ini hanyalah pemandu bagi Ye Yuan. Wajah Luo Yong menjadi kaku saat mendengarnya. Dia terkejut dengan aura kuat Ye Yuan dan tidak berani menatap mata Ye Yuan lagi. Bukan hanya Luo Yong, bahkan Duan Peng juga tidak tahan dan membuka mulutnya untuk merapikan segalanya dan berkata, hahaha, perjalanan ini adalah upaya yang dilakukan oleh saudara Ye. Hal-hal ini telah diperoleh oleh saudara Ye. Apalagi bunga ini hanya bisa mengobati racun serangga tepi es awan api. Jadi penggunaannya juga tidak akan terlalu luas. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Luo tua, biarkan saja. Ketika Luo Yong mendengar itu, dia juga mengambil kesempatan untuk mundur. Sambil mendengus dingin, dia berhenti bicara. Ye Yuan berkata dengan dingin, cepatlah, kita tidak boleh tinggal lama di tempat ini. Suaranya belum juga mereda ketika suara gemuruh terdengar dari dalam hutan lebat. Wajah semua orang berubah, mulai berlari. Ye Yuan berlari kencang di sepanjang jalan, menjaga ketenangan di permukaan. Tapi sebenarnya, dia sudah lama dipenuhi dengan kegembiraan di hatinya. Orang-orang ini tidak mengenali bunga kecil berwarna merah tua ini, tetapi dia mengenalinya. Bunga kecil ini disebut bunga harum gelap Netherworld, obat roh peringkat 4 yang sangat melimpah energi spiritualnya. Menggunakannya untuk memurnikan pil obat kultivasi, efek obatnya lebih dari 10 kali lipat dari pil obat biasa. Hanya saja bunga ini terlalu langka. Bahkan hutan abadi surgawi Empyrean hanya pernah sekali melihatnya. Ia tidak menyangka benda ini sebenarnya masih memiliki fungsi untuk mengatasi racun serangga tepi es. Jika ditempatkan di dunia, pil obat bisa dijual dengan harga setidaknya 100 miliar juga. Begitu banyak bunga haruman gelap Netherworld, nilainya sungguh beragam. Tapi seperti yang Ye Yuan katakan, hanya dengan meletakkan obat roh ini di tangannya barulah nilai sebenarnya bisa terlihat. Diberikan ke tangan orang lain, itu hanyalah pemborosan pemberian surga. Namun, pil obat yang Ye Yuan gunakan untuk kultivasi sudah hampir habis. Justru saat inilah terjadi kekurangan pasokan. Sekarang, setelah menemukan begitu banyak bunga haruman gelap Netherworld, dia tidak perlu khawatir lagi tentang kultivasi untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Ye Yuan tentu saja tidak akan membiarkan harta karun semacam ini mendarat di tangan orang-orang ini. Sangat mulus saat mereka keluar. Ye Yuan memegang bunga harum gelap Netherworld di tangannya. Jadi serangga tersebut tidak berani mendekat sama sekali. Bahkan Raja Serangga pun tidak berani maju dengan mudah. Dapat dilihat dari sini bahwa bunga ini benar-benar musuh dari serangga-serangga ini. Setelah itu,
Rombongan melangkah ke jalan untuk menemukan buah roh tanah sayap perak. Dan di rombongan ini, status Ye Yuan juga diam-diam berubah. Pada awalnya, semua orang merasa kekuatannya kurang dan dia ada di sini untuk mengambil keuntungan. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Ye Yuan mampu melawan Raja Serangga dengan kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan keunggulan dengan Duan Peng dan Luo Yong. Setelah setengah bulan, di bawah kepemimpinan Dun Peng, rombongan akhirnya tiba di dekat gua itu. Ekspresi Duan Peng tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Tidak bagus, seseorang datang sebelum kita." Di rerumputan di depan, beberapa jejak kaki terlihat samar-samar. Jelas sekali, seseorang telah mengalahkan mereka. Ye Yuan berkata, "Tidak perlu khawatir. Menurut uraianmu, buah roh bumi sayap perak belum sepenuhnya matang saat ini. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka juga tidak akan pergi dan memanennya sekarang." Hati Duan Peng sedikit mereda, tapi masih menjadi agak khawatir. Memiliki lebih banyak pesaing, ini bukanlah hal yang baik. Pada titik ini, seseorang hanya bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Pada saat itu, 7 hingga 8 sosok melesat keluar dari hutan yang lebat, sepenuhnya memblokir jalan. Orang yang memimpin adalah seorang pria berotot, memegang pedang besar berhulu lingkaran di tangannya dan begitu mendominasi. Wajah Duan Peng berubah dan dia berteriak kaget, "Qi Dongyu. Itu kalian semua." Qi Dongyu tertawa dan berkata, "Heh, aku bertanya-tanya siapa orang itu, ternyata itu kamu. Duan Peng, kamu juga di sini untuk mendapatkan buah roh tanah sayap perak kan? Pergilah, tempat ini diambil alih olehku." Pasukan lainnya terdiri dari 8 orang. Ada 4 penguasa ilahi lapis kinam. Oleh karena itu, Qi Dongyu sama sekali tidak menganggap serius Duan Peng. Wajah Duan Peng menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Qi Dongyu, apa hakmu melakukan ini? Tempat ini pertama kali aku yang menemukan." Qi Dongyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu menemukannya? Hahaha, Duan Peng, apakah kamu merasa bosan dan datang khusus untuk menghiburku? Apa yang benar, berdasarkan fakta bahwa aku menang dalam jumlah? Bukankah ini adik Luo Yong?" Qi Dongyu tiba-tiba melihat Luo Yong di sisi Duan Peng dan jelas sedikit terkejut. Ketika Luo Yong melihat Qi Dongyu, dia langsung sangat gembira di dalam hati. Qi Dongyu melihatnya saat ini, dia terkekeh dan berkata, "Kakak Qi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sialan, aku sudah muak. Kakak, aku akan bergabung denganmu sekarang juga." Saat dia berkata, sosok Luo Yong bergerak, langsung berlari mendekat. Wajah Duan Peng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, "Luo Yong, apa maksudnya ini?" Luo Yong mencibir dan berkata, "Apa maksudnya? Hehehe, selama ini, aku sudah muak dengan kalian para pengecut yang menyebalkan. Kalian menentangku dalam segala aspek untuk anak ini, dan bahkan berharap aku dapat membantumu. Jika bukan demi buah roh tanah sayap perak, aku pasti sudah berhenti sejak lama. Sekarang, bertemu dengan kakak Qi, aku tentu saja harus bergabung dengan kelompok mereka." Saat Yu Jing mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Luo Yong, jelas kamulah yang mempersulit Ye Yuan dalam semua aspek selama ini. Sekarang, kamu benar-benar memainkan permainan saling menyalahkan." Luo Yong tersenyum dingin dan berkata, "Dasar pelacur, diamlah demi untukku. Kamu jelas tahu bahwa aku tertarik padamu, namun kamu terlibat dalam pembicaraan seperti sepasang kekasih dengan gigolo ini di sepanjang jalan. Itu disengajakan." Duan Peng berkata dengan suara serius, "Luo Yong, kamu berani mengkhianati timmu. Apakah kamu masih ingin bertahan dalam lingkaran ini di masa depan?" Qi Dongyu telah mengamati dari pinggir lapangan selama ini dan sudah cukup memahami situasi di pihak Duan Peng. Melihat Duan Peng bertanya, dia angkat bicara, "Yakinlah, tidak akan ada yang tahu. Beberapa orang ini adalah saudara yang dapat dipercaya oleh Qi ini. Jika mereka tidak mengatakannya, tentu saja tidak akan ada yang tahu. Makna ini sudah sangat jelas, mereka siap membunuh mereka agar tutup mulut saat ini." Mendengar itu, ekspresi Duan Peng berubah drastis, tapi Luo Yong mengerti dan tertawa liar sambil berkata, "Hahaha, Duan Peng, apakah kamu melihatnya? Inilah yang disebut saudara. Mau disalahkan, salahkan bocah itu." Qi Dongyu berkata kepada Luo Yong, "Keluar kali ini, awalnya aku akan mengajakmu, saudaraku. Melihat kamu belum kembali, aku merindukanmu. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu di sini." Kedua orang inilah yang disebut sebagai orang-orang yang sejenis dan tertarik satu sama lain.
Hubungan mereka sangat baik. Jika tidak, Luo Yong juga tidak akan langsung berubah menjadi pengkhianat saat dia melihat Qi Dongyu. Luo Yong berkata sambil tertawa keras, "Kakak, perjalanan ini, Luo ini tidak menginginkan apapun. Bunuh saja anak ini. Aku harap kakak akan membantuku." Qi Dongyu memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan tertawa sendiri sambil berkata, "Adik Luo, melawan orang seperti itu, kamu sebenarnya masih membutuhkan aku untuk mengambil tindakan. Ada apa denganmu?" Luo Yong berkata dengan tatapan serius, "Kakak, jangan meremehkan anak ini. Dia sebelumnya bentrok dengan Raja Serangga peringkat 4 tingkat menengah dan tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan kekuatanmu dan milikku." Saat kata-kata ini keluar, ekspresi di sisi Qi Dongyu sedikit berubah. Lapis ketiga benar-benar bisa berbenturan dengan Raja Serangga peringkat 4 tingkat menengah, ini terlalu palsukan. Namun, Qi Dongyu juga tahu bahwa saat ini, Luo Yong sama sekali tidak akan bercanda dengannya. Makanya, dia pun menanggapinya dengan serius. "Wang Xiao, kalian bertiga berurusan dengan Duan Peng. Anak ini, aku akan menyerang bersama dengan adik Luo. Yang lain, selain gadis itu, bunuh mereka semua." Qi Dongyu mengatur segalanya. Yu Jing panik saat melihat situasinya dan berkata, "Ye Yuan, cepat pergi. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa melarikan diri." Setelah pengkhianatan Luo Yong, saat ini situasinya adalah 9 lawan 5. Selain itu, di antara 9 orang pihak lain, ada 5 orang yang merupakan ahli lapis ke-6. Meskipun Yu Jing telah menyaksikan kekuatan Ye Yuan sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih bisa menantang langit dalam situasi seperti ini. Qi Dongyu tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, "Melarikan diri. Adik cantik, tahukah kamu kalau kecepatan Qi ini tak tertandingi di bawah langit? Dengan adanya aku, dia akan kesulitan untuk melarikan diri meskipun dia memiliki sayap." Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Melarikan diri? Kapan aku mengatakan bahwa aku akan melarikan diri?" Qi Dongyu tertawa saat mendengarnya dan berkata, "Bocah, sangat berani. Namun, tidak ada gunanya. Pasrahkan dirimu pada takdir." Ye Yuan mengabaikannya, tapi melihat ke arah Luo Yong dan berkata, "Aku tidak mempermasalahkannya denganmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan bahkan ingin menghukum mati temanmu sekarang. Orang sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini." Luo Yong tertawa keras dan berkata, "Aku tidak seharusnya hidup di dunia ini." "Hahaha, Ye Yuan, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar sejak aku memasuki gunung. Kakak Qi, jangan bicara sampah lagi dengannya. Mari kita beritahu dia siapa yang tidak boleh hidup di dunia ini. Oke, aku akan menantang anak ini, dan melihat apakah dia mengesankan seperti yang kamu katakan." Saat dia berkata, Qi Dongyu mengacungkan pedang bercincin besar dan menyerang ke arah Ye Yuan. Di saat yang sama, Luo Yong juga bergerak. Dengan dua penguasa ilahi lapis Qi-6 yang perkasa menyerang pada saat yang sama, keributan itu sungguh mencengangkan. Terutama Qi Dongyu, kecepatannya sangat cepat. Pedang bercincin besar yang tampak rumit itu tiba di depan wajah Ye Yuan dalam sekejap mata. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, segel terbentuk dengan cepat di tangannya. Ye Yuan memperlihatkan hukum tata ruang, menghindari pedang Qi Dongyu dengan gesit. Mengambil kesempatan di mana momentum pedangnya sudah melewatinya, segelnya tiba-tiba terlepas. Segel Nirwana. Luo Yong tahu bahwa pedang Qi Dongyu tidak dapat menebas Ye Yuan dan baru saja akan menindaklanjutinya dengan pedang. Tetapi dia menemukan bahwa gelombang energi yang mengerikan dikirimkan ke arahnya. Ledakan keras, Luo Yong langsung terbang mundur, darah segar menyembur deras, auranya layu dengan cepat. "Kamu sepertinya salah memahami sesuatu. Aku tidak membunuhmu karena kamu terlalu lemah, bukan karena kamu terlalu kuat," kata Ye Yuan dengan dingin. Dengan satu segel, Luo Yong terluka parah dan sekarat. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kekuatan Ye Yuan, kekuatan segel Nirwana pun semakin meningkat dari hari ke hari. Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja memasuki pusaran ilahi lapis ketiga, kekuatannya sudah melampaui penguasa ilahi lapis Qi-6 Xiao Yun. Sekarang, dia sudah mencapai puncak pusaran ilahi lapis ketiga. Kekuatan seperti Luo Yong tidak layak disebutkan sama sekali di hadapannya. Yang menggelikan adalah dia bahkan memprovokasi Ye Yuan sepanjang jalan. Terkena segel Nirvana, vitalitas Luo Yong dengan cepat memudar, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat,
Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Ye Yuan bertarung dengan Raja Serangga, itu sebenarnya belum menjadi kekuatan penuhnya. Seorang kultivator tubuh, itu hanya sebuah lelucon. Bagaimana dia bisa tahu bahwa saat itu Ye Yuan telah dibatasi oleh berbagai kondisi? Tidaklah mudah membunuh Raja Serangga, itu saja. Apa yang dipamerkan tentu saja bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, yang lain juga berhenti berkelahi, melihat ke arah sini dengan heran. Ekspresi Qi Dongyu sangat jelek. Pedangnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. Hukum tata ruang. Anak ini aneh sekali. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan hukum yang begitu misterius? Kakak Qi, selamatkan aku. Luo Yong menggunakan kekuatan terakhirnya dan berteriak. Ekspresi Qi Dongyu berubah beberapa kali. Tiba-tiba, dia berkata dengan kejam, dasar sialan, berani menipuku. Pergi dan mati. Selesai berbicara, Qi Dongyu mengayunkan pedang bercincin besar itu, seberkas cahaya pedang membelah. Luo Yong yang menyedihkan langsung terbelah menjadi dua. Sebelum meninggal, dia masih berharap Qi Dongyu menyelamatkannya. Siapa yang tahu bahwa Qi Dongyu memberinya tebasan dengan backhand. Qi Dongyu menghabisi Luo Yong dengan satu pedang, menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum, hahaha, adikku, salah paham, itu semua salah paham. Luo Yong ini jelas memanfaatkanku, aku harap adik kecil tidak mengingatnya. Adegan ini berubah terlalu cepat, semua orang tercengang karena takjub. Qi Dongyu ini juga agak tidak tahu malukan. Namun di Pegunungan Iblis Langit, hal seperti ini sering terjadi. Setelah kejutan itu, semua orang merasa nyaman. Di tempat ini, hanya ada kepentingan abadi, tidak ada musuh selamanya. Duan Peng juga menghela nafas lega. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata sangat kuat, dia bisa menjatuhkan Luo Yong dalam satu gerakan. Jelas, Qi Dongyu merasa bahwa dia tidak bisa dianggap enteng dan mundur. Ye Yuan telah menonton dari pinggir lapangan dengan mata dingin selama ini, menyaksikan pertunjukan Qi Dongyu. Tapi saat ini, Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, kesalahpahaman. Menurutku itu bukan kesalahpahaman. Jika kekuatanku kurang, yang tergeletak di tanah saat ini adalah aku kan. Qi Dongyu berkata dengan tatapan canggung. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Adik kecil, kita tidak akan mencapai kesepakatan tanpa perselisihan. Di masa depan, aku, Qi Dongyu, akan berteman denganmu. Ye Yuan memandang Qi Dongyu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Berteman denganku, apakah kamu layak? Ekspresi Qi Dongyu berubah dan wajahnya menjadi cemberut saat dia berkata dengan suara serius, nak, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Di Pegunungan Iblis Langit ini, cepat atau lambat semua orang akan bertemu. Haruskah kamu bersikeras untuk bertarung sampai mati? Kekuatanmu cukup bagus, tapi kami memiliki 4 penguasa ilahi lapis Qi6. Jika kita benar-benar bertarung sampai akhir, masih belum diketahui siapa yang hidup dan mati. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar percaya diri. Qi Dongyu tersenyum dingin dan berkata, percaya diri. Aku telah berkeliaran tanpa halangan di Pegunungan Iblis Langit selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa sedikit rasa percaya diri? Wang Xiao, sepertinya adik kecil ini ingin menguji kemampuan kita. Serang bersama. Ketiga penguasa ilahi lapis Qi6 juga berkumpul ketika mereka mendengar itu. Duan Peng baru saja menghela nafas lega, mengira masalah ini sudah selesai. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya menolak untuk membatalkan masalah ini. Meski Ye Yuan sangat kuat, pertarungan 2 lawan 4 masih terlalu merugikan. Tapi saat ini, satu-satunya pilihannya adalah berdiri bersama Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Bos Duan, lihat saja di samping. Hanya sekelompok ayam sayur dan anjing kampung, tuan muda ini belum memperhatikannya. Semua orang terkejut. Qi Dongyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, ayam sayur dan anjing kampung yang bagus. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan atau kamu sedang membual. Ye Yuan menghunus pedang Junyi dan berkata dengan dingin, kamu tidak akan tahu jika kamu belum mencobanya. Saat berbicara, niat pedang yang sangat kuat melonjak ke langit, sosoknya juga menjadi ilusi. Wajah Qi Dongyu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, penggabungan hukum. Namun, tidak ada waktu baginya untuk terkejut. Ye Yuan sudah bergegas mendekat. Ye Yuan yang menampilkan hukum tata ruang, gerakannya sangat cepat. Dia sama sekali tidak menggunakan pedang penyembunyi roh.
Penggabungan hukum biasa, kekuatannya sudah sangat hebat. Ye Yuan bergegas ke tengah-tengah keempat orang itu, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, menekan hingga keempat orang itu tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Dalam sekejap, tubuh keempat orang itu semuanya terluka. Ye Yuan mengambil celah, menusukkan pedangnya, dan menusuk jantung Qi Dongyu. Qi Dongyu sangat khawatir, keinginan untuk menghindar sudah terlambat. Dia secara naluriah mengangkat pedang bercincin besar untuk memblokir. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Pupil Qi Dongyu berangsur-angsur melebar, vitalitasnya dengan cepat memudar. Pedang Ye Yuan mematahkan pedang cincin besar itu menjadi dua, sisa kekuatannya tidak berkurang, langsung menembus jantungnya. Sekarang apakah menurutmu kamu adalah ayam sayur dan anjing kampung atau bukan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tiga orang lainnya terengah-engah mencari udara, tubuh mereka semua mengalami luka parah, mata penuh ketakutan. Penguasa ilahi lapis ketiga di depan mereka terlalu kuat. Sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Duan Peng memperhatikan sampai wajahnya memucat dan berkata dengan kaget, pedang cincin besar Raja Hantu Qi Dongyu adalah harta mistik penguasa ilahi kelas menengah. Itu benar-benar dipotong menjadi dua oleh pedangnya. Meskipun pedang Ye Yuan adalah harta mistik penguasa ilahi tingkat tinggi, namun ingin menghancurkan harta mistik penguasa ilahi tingkat menengah juga tidak semudah itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan pedang Ye Yuan. Ye Yuan menyingkirkan pedang panjangnya. Qi Dongyu jatuh ke tanah dengan lemah dan sudah kehilangan nyawa. Bagaimana mungkin Wang Xiao dan tiga orang lainnya masih berani bergerak? Langsung berlutut, dia berkata dengan wajah sedih, "Yang mulia, selamatkan hidup kami. Yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon Yang mulia mengampuni nyawa kami." Ye Yuan mengabaikan mereka dan berkata kepada Duan Peng, "Bos Duan, orang-orang ini akan diserahkan padamu untuk ditangani." Hal semacam ini, Bos Duan tentu saja yang paling mahir. Dia mengambil semua benda yang dibawa orang-orang ini untuk memasuki gunung, lalu langsung membuat mereka pergi. Karena Ye Yuan menyerahkan urusannya padanya, dia tentu saja tidak punya niat untuk membunuh lagi. Duan Peng telah hidup selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat merasakan hal ini. Kelompok Qi Dongyu benar-benar memperoleh cukup banyak barang bagus. Mereka bisa dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, harta karun alam ini, Duan Peng secara alami membiarkan Ye Yuan memilih yang pertama. Mengenai obat-obatan roh, Ye Yuan selalu menyambut baik semua yang datang. Dia memilih beberapa yang dia butuhkan. Namun selebihnya, dia tidak menyukai mereka. Selesai dengan semua ini, barulah, semua orang menghela nafas lega. Tatapan yang menatap Ye Yuan lagi sudah sangat berbeda. Bahkan Duan Peng, matanya saat melihat Ye Yuan juga penuh kekaguman. Baiklah, ini juga soal waktu. Buah roh bumi sayap perak kemungkinan besar akan matang. Kera iblis bermata ungu itu mungkin tidak bisa menahan diri lagi. Sebentar lagi, aku akan memancing kera iblis bermata ungu pergi. Kalian pergi dan petik buah roh bumi sayap perak dan bunga jaring zamrud anggur hijau. Gunakan kan bedak ini padamu. Jika kelelawar racun malam gelap itu menyerang kalian, sebarkan ini, mereka tidak akan berani mendekat. Saat dia berkata, Ye Yuan mengambil beberapa bungkus bubuk obat dan melemparkannya ke beberapa orang. Rombongan itu diam-diam menyelinap menuju gua. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari depan. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata, "Tidak bagus, aura ini," kera iblis bermata ungu mengamuk. Wajah orang lain juga menjadi pucat. Aura mengerikan yang datang dari depan membuat jantung mereka berdebar-debar. Raut wajah Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata, saat kera iblis bermata ungu mengamuk, kekuatannya menyaingi penguasa ilahi lapis ketujuh. Ini, apa yang harus kita lakukan? Semua orang sepertinya berpikir keras karena kata-katanya. Namun hal ini terhenti ketika mereka melihat kera iblis bermata ungu sedang bertarung berdarah dengan raksasa. Kekuatan raksasa itu juga sangat kuat, sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah. Namun, kera iblis bermata ungu setelah mengamuk jelas lebih kuat. Sepasang tinju besar bagaikan dua peluru meriam, menghajar raksasa itu hingga tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk membalas. Penglihatan Ye Yuan luar biasa. Sekali dilihat, dia melihat buah roh tanah sayap perak di dalam gua sudah matang. Raksasa ini jelas tertarik padanya. Setelah kera iblis bermata ungu mengurus raksasa ini, ia pasti akan langsung memetik buah roh bumi sayap perak. Itu adalah binatang lapis baja merah. Pantas saja hal itu bisa memaksa kera iblis bermata ungu mengamuk.
kata Ye Yuan. Yu Jing merasakan kekuatan kera iblis bermata ungu yang mengamuk. Wajahnya pucat pasi saat dia berkata, Ye Yuan, kenapa kita tidak menyerah saja? Kera iblis bermata ungu ini terlalu kuat. Meskipun kekuatanmu kuat, tapi... Yu Jing tidak melanjutkan, tapi maksudnya sudah sangat jelas. Kemungkinan besar Ye Yuan bukanlah tandingan kera iblis bermata ungu ini, jadi sebaiknya jangan ambil risiko. Setiap orang memiliki hitungan di hati mereka. Meskipun kekuatan Ye Yuan sangat kuat dan bahkan mampu menjatuhkan penguasa ilahi lapis ke-6, berhadapan dengan penguasa ilahi lapis ke-7, itu masih belum cukup. Jika Ye Yuan bisa menerobos menjadi pusaran ilahi lapis ke-4, itu akan sangat mudah. Namun, Ye Yuan hanyalah pusaran ilahi lapis ke-3 saat ini. Dia berjarak 2 tahap dari kera iblis bermata ungu yang mengamuk. Kesenjangan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh bakat. Duan Peng membuka mulutnya dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai hak untuk berbicara saat ini. Tapi membiarkannya mundur sekarang, dia memang tidak mau. Menemani Ye Yuan ke jurang air jahat, dia juga mengambil risiko besar. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, bagaimana dia bisa rela? Saat ini, mereka bisa mendengar suara keras di kejauhan. Tangan besi kera iblis bermata ungu langsung menghempaskan binatang lapis baja merah itu hingga terbang, menyebabkannya mati hingga sangat mematikan. Ekspresi Ye Yuan berubah, sosoknya berlari keluar seperti kilat. Lakukan sesuai rencana awal. Melemparkan kalimat ini, sosok Ye Yuan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyapu sekitar kera iblis bermata ungu. Ekspresi keempat orang itu berubah drastis. Mereka tidak menyangka kalau Ye Yuan ternyata begitu tegas. Ingin menghentikannya juga sudah terlambat. Ekspresi Duan Peng berubah beberapa kali dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Ye benar-benar seseorang yang menghargai persahabatan. Mampu menemukannya kali ini adalah berkahku, Duan Peng. Di antara tim pegunungan iblis langit, bisa bertemu dengan teman seperti ini, itu benar-benar spesies langka. Yu Jing berkata dengan ekspresi khawatir, ya, adik Ye adalah orang baik. Menghadapi musuh yang kuat, Ye Yuan melangkah maju dengan berani tanpa ragu-ragu. Sentimen ini, siapa yang tetap bergeming? Ye Yuan melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju gua. Tujuannya secara mengejutkan adalah buah roh bumi sayap perak. Kera iblis bermata ungu baru saja mengalahkan musuh yang kuat. Ia tidak menyangka satu sama lain akan muncul lagi, ia marah hingga berteriak dengan liar. Saat ini sedang dalam keadaan mengamuk. Auranya sangat kuat. Melihat Ye Yuan, dia mengangkat tangannya. Itu adalah pukulan, kecepatannya sangat cepat. Saat kera iblis bermata ungu dalam kondisi mengamuk, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan, ia melonjak secara dramatis. Bahkan jika Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang, perbedaannya masih terlalu besar. Dalam waktu sekejap, Ye Yuan bentrok dengan kera iblis bermata ungu. Saat dia bergerak, itu adalah serangan terkuatnya. Pedang penyembunyi roh. Ye Yuan merasakan organ dalamnya bergeser posisinya, sosoknya terbang mundur, darah segar muncrat dengan liar di udara. Tapi kera iblis bermata ungu juga tidak jauh lebih baik. Pedang Ye Yuan ini sangat cepat dan ganas dan benar-benar membuka luka di dadanya. Kera iblis bermata ungu sangat marah. Manusia benar-benar berani melukainya. Binatang buas yang ganas memiliki temperamen yang buas dan kejam sejak awal. Di bawah kemarahannya saat ini, ia menjadi semakin gila. Di kejauhan, Duan Peng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Sangat kuat, ternyata inilah kekuatan sebenarnya saudara Ye. Pedang itu tadi benar-benar terlalu menakutkan. Duan Peng berkata dengan kaget. Penguasa ilahi lapis ketiga benar-benar melukai kera iblis bermata ungu dalam kondisi mengamuk, melewati 2 tahap. Ini terlalu tidak terbayangkan. Yu Jing berseru, pantas saja adik Ye selalu tenang. Ternyata Luo Yong, mereka semua hanyalah badut yang melompat-lompat di depan matanya. Penguasa ilahi lapis ketiga biasa, lupakan bentrokan dengan kera iblis bermata ungu, mereka bisa dihantam menjadi daging cincang oleh angin telapak tangan pihak lain yang jaraknya lebih dari beberapa ratus kaki. Tapi Ye Yuan malah dengan paksa bertukar pukulan dengan kera iblis bermata ungu dan bahkan melukai pihak lain. Ini terlalu merusak akal sehat. Tiba-tiba, wajah Duan Peng berubah dan dia berkata, tunggu, setelah kera ini mengamuk, tidak peduli apakah kemampuan pertahanan atau pemulihannya, itu bisa dianggap aneh. Plus cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Itu hanya untuk melihat luka di dada kera iblis bermata ungu di tengah pemulihan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Kera iblis bermata ungu mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum panjang, memukul dadanya 2 kali dengan keras, lalu sosoknya terbang seperti bola meriam. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kera iblis bermata ungu ini ternyata sangat kuat. Pedang tadi sebenarnya adalah serangan terkuatnya. Itu sebenarnya hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh pihak lain. Namun tujuannya bukan untuk berhadapan langsung dengan kera iblis bermata ungu, melainkan untuk menarik lawannya menjauh. Oleh karena itu, dia meminjam kejutan balasan, sosok yang berlari keluar seperti kilat. Sangat cepat, Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Kecepatan kera iblis bermata ungu ini sepertinya melebihi ekspektasinya. Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang, kecepatannya jauh melebihi kecepatan orang biasa. Bahkan penguasa ilahi lapis kinam juga tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Tapi kera iblis bermata ungu setelah mengamuk sebenarnya lebih cepat dari dia. Ye Yuan sudah lama tidak merasakan penindasan yang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia dipaksa sedemikian rupa oleh binatang buas hari ini. Satu kera dan satu manusia, keduanya sangat cepat, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Duan Peng membawa semua orang dan memperlihatkan sosok mereka, melaju ke arah gua dengan cepat. Yu Jing sangat bingung dan berkata, kecepatan kera iblis itu sangat cepat, adik Ye akan baik-baik saja kan? Yu Jing sangat mengkhawatirkan Ye Yuan, kata-katanya sudah membuat dia hampir menangis. Ekspresi Duan Peng juga sangat jelek, namun dia tetap berkata, ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh saudara Ye dengan mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Jika kita tidak bisa melakukan ini dengan baik, maka kita akan terlalu mengecewakannya. Saudara Ye adalah orang yang beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Tak jauh dari situ, ada sebuah tanaman yang tingginya setengah dari tinggi orang normal. Di tanaman itu tumbuh 7 hingga 8 buah berwarna putih kebiruan. Yang mengejutkan, mereka adalah buah roh bumi sayap perak. Beberapa orang Duan Peng naik dan mengumpulkan semua buah roh bumi sayap perak ini ke dalam tas mereka, tanpa halangan apapun. Setelah itu, mereka berjalan menuju kedalaman gua dan menemukan area luas bunga jaring zamrud tanaman rambat hijau. Duan Peng berkata dengan emosi yang berubah-ubah, saudara Ye benar-benar memiliki bakat yang langka, mengetahui kebiasaan obat-obatan roh ini seperti telapak tangannya sendiri. Yu Jing berkata, dia bahkan bisa mengatasi racun dari serangga tepi es, jadi apa gunanya ini? Duan Peng menganggukkan kepalanya dan berkata, semuanya, bersiaplah. Hati-hati dengan serangan diam-diam kelelawar racun malam gelap. Beberapa orang mengangguk sebagai jawaban, menyiapkan bedak yang diberikan Ye Yuan. Pada titik ini, mereka sudah sepenuhnya yakin dengan kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan berkata jika bedak ini bermanfaat, maka pasti bermanfaat. Kalau tidak, tingkat bahaya kelelawar racun malam gelap ini tidak kalah dengan kera iblis bermata ungu. Bagaimana mereka berani bergerak? Beberapa orang membuat persiapan dan mulai mengumpulkan bunga jaring zamrud anggur hijau. Tepat pada saat ini, serangkaian suara kepakan sayap terdengar dari dalam gua. Hanya untuk melihat segerombolan kelelawar hitam menerkam ke arah 4 orang itu dengan kejam. Kelelawar ini berukuran sebesar kepala manusia, tampak garang, tampak sangat ganas. Menarik, Duan Peng tiba-tiba meraung keras, langsung menghamburkan bubuk yang dibuat Ye Yuan ke udara. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Kelelawar racun malam gelap yang awalnya agresif dan ganas tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang melengking. Kelelawar yang ternoda bubuk itu meronta sejenak dan berubah menjadi genangan darah dengan sangat cepat. Kelelawar racun malam gelap lainnya juga mirip menghadapi musuh besar, berputar-putar di langit, tidak berani mendekat. Ketika beberapa orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bubuk ini sangat kuat, binatang buas peringkat 4 dimusnahkan dalam sekejap mata. Benda ini seperti bubuk pencair zombie, tapi kekuatannya entah berapa kali lebih besar. Duan Peng diam-diam terkejut dan berkata dengan suara serius, bergerak lebih cepat. Beberapa orang tidak berani menunda, segera menyingkirkan bunga jaring zamrud anggur hijau ini. Kelelawar racun malam gelap itu menyaksikan tindakan beberapa orang tanpa daya tetapi tidak berani bergerak maju. Bubuk yang tersebar di udara merupakan ancaman mematikan bagi mereka. Duan Peng dan yang lainnya mengumpulkan semua bunga jaring zamrud tanaman rambat hijau ini dan juga segera mundur. Ketika beberapa orang keluar dari gua, aura kuat yang tiada taranya tiba-tiba datang dari kejauhan sambil melolong. Ekspresi Duan Peng sangat berubah dan dia berteriak kaget, tidak bagus, itu kera iblis bermata ungu. Air mata Yu Jing mengalir, menggelengkan kepalanya karena tidak mau percaya saat dia berkata, tidak.
Adikku, dia tidak akan mati. Duan Peng berkata dengan suara serius, sekarang bukan waktunya mengatakan ini, jika ditangkap oleh kera iblis bermata ungu, kita pasti mati. Lari cepat. Bagaimana mungkin sedikit orang yang berani tinggal? Semuanya mengerahkan kecepatan hingga batasnya, ingin melepaskan diri dari kera iblis bermata ungu. Raungan kera iblis bermata ungu datang dari jauh, kecepatannya sangat cepat. Duan Peng menoleh untuk melihat, hatinya langsung menjadi dingin. Kera iblis bermata ungu itu sangat mengamuk saat ini, dengan kedua matanya yang besar memancarkan cahaya ungu yang menggerakkan jiwa manusia. Ini adalah ciri khas kera iblis bermata ungu yang mengamuk hingga batasnya. Kera iblis bermata ungu dalam kondisi ini, kekuatannya paling menakutkan. Kita harus tahu, bahkan Ye Yuan tidak bisa melepaskan diri dari kera iblis bermata ungu, apalagi orang-orang ini. Di antara 4 orang itu, kekuatan Yu Jing adalah yang paling lemah, dan kecepatannya juga paling lambat. Dalam sekejap, kera iblis bermata ungu sudah menyusul. Tiba-tiba, Yu Jing berhenti, memandang kera iblis bermata ungu dengan tatapan tegas, dan berkata, "Kamu binatang, untuk benar-benar membunuh adik Ye, aku akan bertarung denganmu." Selesai berbicara, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju kera iblis bermata ungu dengan pedang. Yu Jing tahu ini adalah serangan bunuh diri, tapi dia sudah tidak ingin lari lagi. Ketika Duan Peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tapi dia sudah memperlihatkan ekspresi tegas, mengertakkan gigi, dan berkata, "Sialan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu juga." Semuanya serang bersama, balas dendam untuk saudara Ye. Selesai berbicara, dia tiba-tiba meletus, dan benar-benar tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, menyerbu menuju kera iblis bermata ungu. Namun, kera iblis mata ungu, momentumnya yang mengesankan benar-benar sangat mengerikan. Sebelum sampai di dekatnya, keempat orang itu sudah merasakan tekanan yang luar biasa, seolah gerakan mereka juga menjadi lamban. Lengan besi kera iblis bermata ungu menyapu, angin telapak tangan yang menakutkan menyapu. Angin telapak tangan belum juga datang dan sudah bertiup hingga keempat orang itu terhuyung-huyung dari kanan ke kiri. Itu sama sekali bukan pertarungan pada level yang sama. Tamparan kera iblis bermata ungu terlalu cepat, tiba di depan 4 orang dalam sekejap. Jika telapak tangan ini mendarat, keempatnya akan benar-benar mati. Pada saat kritis, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kehampaan, menembak langsung ke mata kera iblis bermata ungu. Ini terlalu mendadak, bahkan kera iblis bermata ungu pun tidak bereaksi juga. Tapi kecepatan reaksi kera iblis bermata ungu bisa dibilang sangat cepat, lengan besi lainnya segera menghantamkan telapak tangannya ke arah sosok itu. Petik 2. Petik 2. 4 orang Duan Peng terlempar, Ye Yuan yang bergegas keluar dari kehampaan juga terkena pukulan yang sama. Namun, mata kera iblis bermata ungu terluka oleh energi pedang Ye Yuan yang cepat dan ganas, kesakitan hingga terus melolong. Sembunyi lebih jauh. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah sambil berteriak keras. Melihat Ye Yuan belum mati, mereka berempat merasa sangat gembira. Mendengar auman Ye Yuan, mereka juga tiba-tiba terbangun dan menghindar jauh. Ye Yuan dengan paksa menekan organ dalamnya yang terkejut sekali lagi dan menyingkirkan pedang Junyi. Mengambil kesempatan ketika kera iblis bermata ungu menangis kesakitan, diagram Tai Chi di tangannya tiba-tiba muncul. Jauh dari sana, ketika Duan Peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka masing-masing terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Ini adalah penyempurnaan pil Great Dao yang legendaris. Astaga, Duan Peng berkata dengan kaget. Hanya untuk melihat pil obat secara bertahap mengembun dan terbentuk di tengah diagram Tai Chi. Sebelumnya, kera iblis bermata ungu sedang mengejar Ye Yuan, tampak seperti hendak menyusul. Namun kera iblis bermata ungu tiba-tiba berbalik dan kembali ke arah gua. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat karena ketakutan, mengetahui bahwa kecerdasan kera ini cukup tinggi dan sudah menyadari bahwa ini adalah rencana untuk memancingnya keluar dari gua. Ye Yuan diam-diam berpikir bahwa ini tidak baik. Dengan kecepatan seperti ini, beberapa dari mereka mungkin akan kesulitan untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa pertempuran ini sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Awalnya berpikir bahwa memancing musuh menjauh dari sarangnya bisa berhasil, siapa yang tahu bahwa kecerdasan kera iblis bermata ungu ini jauh melebihi imajinasinya. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan kera iblis bermata ungu. Karena tergesa-gesa, sosok Ye Yuan bergerak, memasuki prasasti penekan dunia,
dan membiarkan Ning Tianping mendesak aula ekstrim ungu untuk terbang cepat ke arah gua. Di dalam ruang prasasti penekan dunia, Ye Yuan menggunakan bunga harum gelap Netherworld yang baru saja diperolehnya dan mulai melakukan penyempurnaan pil. Awalnya, Ning Tianping telah mendesak aula ekstrim ungu selama ini, diam-diam mengikuti Yu Jing dan yang lainnya, hanya menunggu hingga penyempurnaan Ye Yuan berhasil. Siapa sangka saat ini, Yu Jing justru berbalik dan bentrok langsung dengan kera iblis bermata ungu. Tak berdaya, Ye Yuan hanya bisa menyerah pada penyempurnaan pil dan bergerak diam-diam menyerang kera iblis bermata ungu dalam waktu sekejap. Namun, pil obatnya telah disempurnakan setengahnya. Jika tidak berhasil disempurnakan, itu tetap saja gagal. Cedera kecil ini tidak berakibat fatal bagi kera iblis bermata ungu. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung memurnikan embrio obat di dalam kuali kuning yang mendalam dan segera menyempurnakan pilnya dengan dao besar. Karena jeda waktu, pil obat Ye Yuan sudah mencapai titik akhir. Dalam waktu singkat, Ye Yuan berteriak, "Padatkan," dengan lembut, pil obat akhirnya berhasil dimurnikan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a